Ya, tentu saja daging banyak memiliki kandungan nutrisi dalam tubuh kita, ya. Dia mengandung kalori, protein, dan juga lemak. Nah, selain itu, daging juga mengandung beberapa nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti zat besi dan juga fosfor. Nah, mungkin tadi saya sudah sebutkan beberapa kandungan nutrisi dalam daging kurban. Nah, perlu kita ketahui, daging kurban juga mengandung lemak, terutama lemak jenuh. Nah, apabila kita konsumsi berlebih lemak jenuh ini, maka dapat meningkatkan beberapa faktor resiko, ya, seperti kadar kolesterol yang tinggi dan juga meningkatkan beberapa resiko penyakit jantung. Ya, selain itu bisa juga menyebabkan resiko penyakit stroke akibat penyumbatan pembuluh darah. Nah, selain itu beberapa kandungan daging yang menyebabkan penyakit itu biasanya pada kandungan purin, ya, sehingga dapat menyebabkan asam urat apabila kita mengkonsumsi daging, terutama pada bagian jeroannya seperti hati, paru, dan bagian usus gitu. Mungkin banyak sebagian juga menanyakan apabila kita konsumsi daging berlebih apakah dapat meningkatkan berat badan. Tentu saja jika kita mengkonsumsi berlebihan dapat menaikkan berat badan, karena setiap 100 gram daging kurban, terutama apabila daging sapi, itu 100 gramnya mengandung kurang lebih 200 kilokalori. Nah, sedangkan untuk daging kambing sendiri per 100 gram itu mengandung kurang lebih 150 kilokalori. Nah, oleh karena itu apabila kita mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup tinggi, itu dapat meningkatkan berat badan tubuh kita. Tentu saja boleh, ya. Kenapa? Karena pada ibu hamil ini banyak sekali kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, sedangkan daging sendiri ini mengandung zat besi yang cukup tinggi sehingga dapat mengatasi kejadian anemia pada ibu hamil. Akan tetapi kita perlu perhatikan cara pengelolaannya juga, karena pengelolaan yang tidak baik pada daging justru malah nanti akan menyebabkan infeksi pada ibu hamil karena mengandung kuman atau bakteri. Tentu saja bisa, terutama pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi akibat kekurangan zat besi, ya, karena daging kambing sendiri mengandung zat besi yang cukup tinggi, sehingga beberapa penderita anemia, terutama pada remaja, itu disarankan untuk mengkonsumsi daging, ya. Mencuci daging tidak terlalu efektif untuk membunuh kuman, ya. Kita dalam mengelola daging sebaiknya harus direbus hingga dengan suhu yang tinggi, sehingga beberapa kuman atau bakteri seperti E. coli, salmonella, dan lain-lain itu bisa dapat mati ketika kita rebus dalam suhu yang tinggi. Nah, apabila dagingnya kita tidak mau olah atau belum kita olah, sebaiknya jangan dicuci, melainkan kita langsung simpan ke dalam freezer. Kenapa? Karena apabila daging kita cuci itu dapat meningkatkan terkontaminasinya kuman, sehingga justru bukannya malah membersihkan, malah meningkatkan resiko untuk terinfeksi kuman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa cara pengolahan daging kurban yang cukup baik. Yang pertama, tentu saja kita mengelolanya berdasarkan cara kebersihannya, ya. Kita mencuci tangan, terusnya lagi daging yang kita pilih itu bisa kita simpan, misalkan belum kita olah jangan dicuci. Apabila kita ingin pengolahannya, kita bisa merebusnya hingga dengan suhu yang tinggi cukup matang sehingga dapat membunuh kuman-kuman. Nah, selain itu cara pengelolaan selanjutnya, kita memotong daging, usahakan alat masaknya itu berbeda dengan bahan-bahan yang lain, ya. Kenapa? Karena takutnya ketika kita memotong daging yang masih mentah itu dapat mengandung bakteri, sehingga nanti bakterinya itu bisa menempel ke bahan makan lainnya. Nah, selain itu beberapa olahan daging seperti sate atau bahan lainnya itu bisa kita pertimbangkan dengan alat-alat yang bersih. Nah, jangan juga kalau kita misalkan mengolah sate itu arang langsung ditempel ke daging, itu tidak baik juga. Menghangatkan daging yang berulang-ulang sebaiknya dihindarkan, ya. Mungkin beberapa masyarakat kita sekali memasak daging itu dalam jumlah yang besar agar tujuannya bisa bertahan tidak masak kembali selama seminggu. Akan tetapi perlu kita perhatikan, apabila kita memasaknya secara berulang atau menghangatkannya, justru malah kandungan nutrisi pada daging ini akan berkurang. Nah, sebaiknya kita tidak sering menghangatkan makanan daging, ya. Kalau misalkan menghangatkan satu kali mungkin masih boleh, tapi kalau untuk berkali-kali maka kandungan nutrisi pada daging akan berkurang. Tips untuk konsumsi daging, ya, terutama pada Idul Adha, kita mulai dari pertama pemilihan dagingnya. Ya, kita pastikan pemilihan daging kurbannya itu yang dalam kondisi sehat dan baik, tidak sedang sakit, ya, baik itu sapi, kambing ataupun dombanya. Nah, selanjutnya cara penyembelihannya dengan cara yang higienis, yang bersih. Nah, setelah itu baru kita pengelolaannya. Penyimpanan dagingnya kita taruh dengan lemari pendingin,
tidak dalam kondisi kita cuci, dan kita pengolahannya juga harus menggunakan alat-alat terpisah dari bahan-bahan lainnya ya, menggunakan pisau atau talenan yang berbeda saat kita menggunakan bahan masakan lainnya. Nah, selain itu kita juga pastikan komposisi kecukupan gizi kita ya, jangan terlalu berlebihan kita mengkonsumsi daging, dan juga pengelolaannya harus kita perhatikan dalam segi kebersihannya.